Pembelajaran yang tidak efektif dan tidak memfasilitasi murid di kelas kadangkala itu membuat suatu keganjilan atau dibilang kegelisahan tersendiri bagi guru, terutama saya. Jadi saya kadang-kadang bingung sebagai guru itu bagaimana sih memfasilitasi murid. Ternyata memang kita harus banyak belajar menjadi guru itu dari segi memahami karakteristik murid. Karena untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid, kita memang harus memfasilitasinya mulai kita mengenal karakteristiknya. Dari gaya belajar, dari profil, bahkan kesiapan belajar murid. Namun sebagai guru bagaimana sih cara kita untuk memperbaiki diri? Perlu sekali sih ya banyak referensi, terutama kita sebagai pendidik, apalagi saya. Sebagai guru kita harus bisa memperbaiki diri kita dengan terus belajar dan merefleksi diri saya. Saya memperbaiki diri saya melalui jurnal refleksi diri saya sendiri. Kemudian saya meminta refleksi dari murid-murid saya, juga masukan-masukan dan saran dari rekan-rekan sejawat. Bagaimana menjadi guru yang mampu memfasilitasi kebutuhan murid-murid, yang mampu menjadi pembimbing yang baik bagi mereka. Ketika mereka sulit, kita menjadi orang yang pertama sekali mampu membantu mereka dalam pembelajarannya. Maka dalam hal ini, saya sebagai guru meminta refleksi dari mereka, meminta masukan atau testimoni dari mereka bagaimana kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Biasanya, saya akan membuat jurnal refleksi diri pembelajaran per bab pelajaran. Ketika selesai satu bab, maka saya akan buat refleksi saya yang kebetulan saya buat di dalam Canva. Kemudian kepada murid-murid saya akan minta testimoni atau gambaran atau masukan apa yang perlu diperbaiki dalam kualitas pembelajaran di kelas atau dengan emoticon dan segala macam. Kemudian kalau kebetulan saya dipercaya menjadi narasumber membawakan bahan diskusi bagi rekan-rekan sejawat, maka saya akan minta masukan bagaimana saya cara membawakannya, apa hal-hal yang perlu saya perbaiki. Ini adalah salah satu hal yang perlu saya lakukan secara konsisten, dan ini memang sudah mulai saya lakukan semenjak tahun yang lalu. Dan hal ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik untuk memperbaiki kualitas diri saya sendiri. Bagaimana saya meminta testimoni kepada mereka? Berikut contohnya. Coba ceritakan hal-hal yang kamu sukai saat belajar PPKN bersama Bu Irma. Bu Irma setiap kali pembelajaran menggunakan metode berbeda setiap kali pelajarannya, entah itu dari pantun, puisi, menyanyi, dan lain-lain. Dan hal yang paling saya sukai saat belajar Bu Irma adalah menyanyi. Coba ceritakan hal-hal yang sulit kamu hadapi ketika belajar bersama Bu Irma dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Hal yang saya sulit hadapi saat belajar Bu Irma adalah ketika pelajaran kedudukan ideologi Pancasila dan juga pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan cara saya mengatasinya adalah saya terus membaca dan memahaminya agar saya dapat tetap mengingat pelajaran itu tadi. Berikan masukan bagi Bu Irma, hal apa yang perlu diperbaiki menurut versi kamu? Masukan bagi Bu Irma, hal yang perlu diperbaiki untuk Bu Irma adalah sebaiknya Bu Irma memberikan kesimpulan dan motivasi inspiratif setelah proses pembelajaran PPKN selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Saina Zafira. Bagaimana menurut pendapatmu cara mengajar Ibu Irma di dalam kelas atau pembelajaran? Menurut pendapat saya, cara mengajar Ibu Irma sangat menarik karena Ibu Irma semangat dalam mengajar dan Bu Irma bisa memilih media dan metode pembelajaran yang tepat sehingga kami merasa tertarik dan antusias dalam pembelajaran.
Coba ceritakan hal-hal yang kamu sukai saat belajar PPKN bersama Bu Irma. Hal-hal yang saya sukai saat belajar PPKN bersama Bu Irma adalah ketika saat sesi bernyanyi dan ketika mengerjakan tugas kelompok sehingga dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan. Coba ceritakan hal-hal yang sulit kamu hadapi ketika belajar bersama Bu Irma dan bagaimana kamu mengatasinya. Hal-hal sulit yang saya hadapi ketika belajar PPKN bersama Ibu Irma adalah ketika masuk ke materi undang-undang dan pasal-pasal. Cara saya mengatasinya adalah dengan sering membaca dan mengulang-ulang materi yang telah diberikan. Berikan masukan bagi Bu Irma, hal apa yang perlu diperbaiki menurut versi kamu. Masukan bagi Bu Irma adalah sebaiknya Ibu memberikan kesimpulan dan motivasi inspiratif setelah pembelajaran PPKN selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurnani, guru IPS di SMP Negeri 31 Atap, Pangkalan Susu. Ketika Bu Irma Sunarti Purba menyampaikan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar, beliau sudah menyampaikannya dengan jelas dan caranya sederhana. Sekarang saya jadi tahu tentang apa itu kurikulum Merdeka Belajar dan apa perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya. Selain itu, saya juga sudah tahu tentang ragam assessment dan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pengetahuan baru ini tentunya akan sangat berguna bagi saya untuk proses perbaikan di kelas saya nanti. Terima kasih Bu Irma atas ilmu barunya. Kemudian, jika nanti Bu Irma akan melakukan kegiatan seperti ini lagi, alangkah baiknya jika dilakukan secara online juga, supaya teman-teman kita yang berhalangan hadir bisa tetap mengikutinya dari rumah. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurminta Sihotang. Saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Menurut saya, ketika Bu Irma menyampaikan suatu presentasi tentang Merdeka Belajar beberapa waktu yang lalu, yang dapat saya tangkap adalah saya menjadi paham dan mengerti tentang apa itu Merdeka Belajar, kemudian aspek-aspek apa saja yang terdapat di dalam Merdeka Belajar, yaitu seperti tentang kita harus memahami karakteristik murid, kita harus memahami gaya belajar mereka sesuai dengan gaya belajar berdiferensiasi. Kemudian saya juga semakin tertarik ketika Bu Irma menjelaskan secara terperinci mengenai contoh-contoh dari gaya belajar tersebut. Kemudian yang perlu diperbaiki menurut saya secara keseluruhan, penyampaian dari materi Bu Irma sudah sangat jelas, namun yang perlu ditambahkan hanya yaitu beberapa contoh bagaimana kita menghadapi gaya belajar anak tersebut. Sekian dan terima kasih. Sebagai guru yang merdeka belajar sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kita memang selalu harus bisa memahami karakteristik murid. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dialami oleh murid kita atau dinamika yang dialami oleh murid kita dalam pembelajaran yang kita sampaikan, itu perlu memang kita perbaiki dalam diri kita melalui refleksi. Karena hal ini sudah saya lakukan dan konsisten, sekali sebulan saya lakukan sesuai dengan tema pembelajaran saya, itu menjadi jauh lebih baik di dalam diri saya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas saya. Semoga praktik baik yang saya lakukan ini bisa konsisten saya lakukan dan bisa memajukan bagaimana murid-murid saya di kelas menjadi murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih.